Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sekarang kita akan mempelajari teks cerita fantasi. Dalam materi ini, kita akan mengenal pengertian, ciri, unsur, struktur, jenis, serta contoh teks cerita fantasi. Simak penjelasan dalam video ini sampai akhir ya. Sebelum memasuki pemaparan materi, terdapat capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada fase D dituliskan bahwa peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks cerita fantasi, serta peserta didik mampu menyusun teks cerita fantasi berdasarkan unsur dan struktur teks. Apa sih cerita fantasi? Teks cerita fantasi merupakan cerita yang bersifat imajinatif atau hayalan. Dalam cerita fantasi, biasanya cerita yang disajikan berupa peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Artinya, hanya imajinasi penulis saja. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh yang ada dalam cerita fantasi memiliki kekuatan atau keahlian tertentu. Contohnya seperti dewa-dewi, raksasa, atau makhluk ajaib. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, berisi keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Dalam cerita fantasi, mengandung hal-hal yang tidak ada dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin terjadi dimodifikasi sedemikian rupa menjadi mungkin terjadi. Yang kedua, ide cerita terbuka. Ide cerita pada cerita fantasi tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Cerita yang disampaikan juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayalan yang diciptakan oleh penulis. Ketiga, menggunakan berbagai latar. Rangkaian cerita yang terjadi dalam cerita fantasi dapat berpindah-pindah menggunakan berbagai latar yang menembus dimensi ruang ataupun waktu. Kemudian yang keempat, memiliki tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti memiliki kesaktian, mengalami peristiwa misterius di luar nalar, dan masih banyak lagi. Kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi, artinya tidak nyata dan hanya hayalan yang diciptakan oleh penulis. Dan yang terakhir ada bahasa ekspresif dan variatif. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu variatif, ekspresif, dan tidak harus bahasa formal. Kemudian ada unsur teks cerita fantasi. Sama seperti teks pada umumnya, teks cerita fantasi juga memiliki unsur pembangun. Di antaranya, yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama yang mendasari suatu cerita. Kedua, alur. Alur merupakan jalan cerita berupa peristiwa yang berkaitan satu sama lain dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini merupakan karakter atau watak dari pemeran dalam suatu cerita. Kemudian yang keempat, latar. Latar berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menyampaikan suatu cerita. Dan yang terakhir, ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Selanjutnya ada struktur teks cerita fantasi. Seperti karya sastra lainnya, cerita fantasi juga memiliki struktur teks di dalamnya. Berikut ini struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi pengenalan latar, tokoh,
watak, dan awal terjadinya cerita. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi berisi proses awal munculnya masalah sampai puncak masalah atau klimaks. Dan yang terakhir, resolusi. Tahap akhir ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Biasanya terdapat pesan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Berikutnya ada jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total berisi fantasi penulis terhadap objek tertentu. Pada jenis ini, semua yang ada pada cerita tidak terjadi di dunia nyata. Semuanya benar-benar rekaan penulis. Kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan berisi cerita fantasi tetapi masih memasukkan unsur cerita yang ada di dunia nyata. Kemudian, berdasarkan latar waktu, cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, latar waktu sejaman. Latar waktu sejaman yaitu latar yang digunakan satu masa, seperti masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Yang kedua, latar lintas waktu. Latar lintas waktu yaitu cerita yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dengan masa yang akan datang. Sekarang kita simak bersama-sama cerita fantasi yang berjudul Penjaga Rimba dan Keberanian Seorang Anak. Di dekat kaki gunung, terbentang pepohonan hijau yang dikenal sebagai hutan rimba. Pepohonannya menjulang tinggi, daunnya berbisik pelan saat angin berhembus, seolah menyimpan rahasia kuno di dalamnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Bima memasuki hutan itu dengan kampak di tangannya. Dengan tatapan tajam dan penuh ambisi, ia ingin menebang pohon-pohon yang berdiri kokoh di hutan tersebut. Ia berharap bisa mendapatkan kayu sebanyak mungkin untuk dijual. Aku sebal melihat pepohonan di hutan ini dibiarkan begitu saja. Lebih baik aku manfaatkan, gumamnya sambil mulai mengayunkan kampak. Tak jauh dari sana, terlihat seorang anak laki-laki bernama Arga. Ia sedang mencari kayu bakar dan terkejut melihat tindakan tersebut. "Hei kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan tebang pohon itu. Hutan ini bukan untuk dirusak," seru Arga dengan berani. Bima menghentikan ayunannya sejenak sambil tersenyum sinis. "Kamu anak kecil, jangan ikut campur ya." Arga tetap berdiri tegak di hadapannya. "Aku kasihan sama penghuni di hutan ini. Mereka semua ingin hidup tentram," ucapnya dengan suara tegas meski hatinya berdebar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi redup. Akar-akar pohon bergerak. Dari balik pepohonan muncul cahaya terang dan sosok tinggi berjubah hijau dengan tongkat di tangannya, yaitu penjaga rimba. "Siapa yang berani melukai hutan ini?" Wajahnya tampak murka, suaranya dalam dan menggema. Bima terkejut dan mundur beberapa langkah. Kampak yang ia genggam terjatuh. Maaf Tuan, aku tidak tahu," ucap Bima terbata-bata. Penjaga rimba mengangkat tongkat di tangannya. Akar-akar pohon bergerak mengelilingi Bima dan perlahan melilit Bima. Dengan cepat, Arga maju dan berteriak, "Tolong jangan sakiti dia. Aku kasihan. Dia pasti ketakutan." Penjaga rimba terdiam. Amarahnya perlahan mereda. Matanya kini tertuju pada Arga. "Kamu anak yang pemberani," ucapnya lembut. Akar-akar itu perlahan kembali ke tanah. Bima terjatuh dan napasnya tersenggal-senggal. "Untung ada kamu. Aku jadi selamat. Makasih ya," ucap Bima dengan suara lirih.
Kamu hebat, Arga. Keberanianmu bukan hanya melawan, tapi juga melindungi. Ucap penjaga rimba dengan senyum hangatnya. Bima menunduk penuh penyesalan. Terima kasih udah ngajarin aku. Aku janji tidak akan merusak hutan lagi. Angin kembali berhembus lembut. Suara burung berkicau, seolah merayakan kedamaian yang telah kembali. Sejak saat itu, Arga menjadi penjaga hutan kecil dan Bima membantu merawatnya. Hutan rimba pun berdiri seperti bumi yang terus bernapas. Selanjutnya, terdapat latihan soal dan tugas yang dapat teman-teman kerjakan setelah menyimak pemaparan materi tentang teks cerita fantasi pada video ini. Baik, sekian penjelasan tentang materi teks cerita fantasi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.